Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita walaupun tengah ditimpa bencana corona, kita tetap diwajibkan Allah mensyukuri nikmat yang ada. Kalau dibanding lebih banyak nikmat yang diberikan Allah dari ujian yang kita tempuh itu, kalau kita mau jujur. Mudah-mudahanlah ya corona ini secepatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam iringan kata Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para jemaah, alhamdulillah kita sudah berada di tahun 1402 Hijriah, ya. 1442 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah kiranya tahun ini lebih baik bagi masa depan kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kalau bertambah umur, kemudian berganti tahun, apakah yang harus kita lakukan? Nabi berpesan ada 4 yang harus dilakukan. Dia menyetir firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu surat 59. Ayatnya ayat 18 dan 19. Ada 4 yang harus kita cermati dalam kehidupan kita ini. Kalau tahun bertambah, kalau tahun berganti, umur bertambah. Pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri itu
memperhatikan apa saja yang telah ia siapkan untuk bekalnya hari esok. Yang ketiga, innallaha khabirum bima ta'malu. Allah itu memberitakan apa saja yang kamu lakukan. Kapan itu? Nanti kita urai. Yang keempat, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu seperti orang yang pernah melupakan Allah, lalu Allah membuatmu lupa kepada dirimu sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di empat yang harus kita lakukan. Kita urai menurut tafsir Ibnu Katsir. Pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kenapa bertakwa? Karena takwa itu jaminan hidup. Sebagian orang berkeyakinan jaminan hidup itu uang, maka dia cari uang. Akhirnya di penghujung hidupnya dia melarat. Sebagian teman mengakui bahwa jaminan hidup itu pangkat, jabatan, dan kedudukan. Ujungnya setelah dia pensiun, stres. Ada orang yang berkeyakinan bahwa jaminan hidup itu harta yang banyak. Nabi sudah menjelaskan bahwa kalau kamu meninggal, 3 yang kamu bawa, 2 tinggal, 1 yang mengikutimu. Apa itu? Pertama, maluhu, hartanya. Tinggal di tempat, nggak ada orang yang bawa mobil lalu mati, nggak ada orang yang mati lalu bawa mobil, nggak ada. Nisbinya kita kalau meninggal, 2 minggu yang lalu, tepatnya pada hari Minggu, adik istri saya meninggal dunia. Saya sangat menyayanginya. Waktu itu saya tanya kepadanya, kamu masuk partai apa? Partai Marasai Selawang kecil. Masih hidup. Cuma Marasai sampai akhir kehidupannya. Tapi lucunya dia meninggal di rumah sakit tentara. Dia senyum. Orang yang memandikan, kok begitu? Adikmu ini, Bu, ya? Iya. Dia itu nggak pernah lelah, nggak pernah ngeluh. Dia terus bekerja. Kemudian dia meninggal. Dia biasa azan sejak kecilnya, sering menjadi imam masjid waktu dia sudah berkeluarga. Jadi imamnya nggak ada yang tetap. Yang ada imamnya kalau dicengkeh itu ya garimu saja lun pulang lagi kuliah. Nyolah ganti imam.
Begitu. Dan tidak biasa menyalah-nyalahkan orang. Tidak biasa. Kalau ada orang gunjing, dia berdiri itu. Bawa gergaji, bawa panokok. Kemazal. Itu tirih patangan. Oh gitu. Jadi, matinya senyum. Ini baru kulihat orang yang mati senyum. Udah lebih 799 yang saya mandikan, yang saya antar, yang saya gitu selesaikan lah gitu. Yang senyum ini baru. Dulu disebut orang senyum, nggak ada saya lihat yang senyum-senyum. Ya senyum dia ya, iya. Senyum adikmu ini Buya. Iya. Gitu. Saya bangga dengan dia. Tapi dia lebih dahulu pergi. Wasiatnya ada. Bang, sampaikan sekolah anakku ini. Sampai dia menjadi sarjana. Berat enggak? 2. Perempuan keduanya. Tapi tidak saya pikirkan. Wajar. Wajar dia berpesan seperti itu. Kenapa? Cita-citanya sejak dulu jadi sarjana. Tidak jadi. Ini anak saya ini jadi sarjana. Kemarin anaknya tes di WNP. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Begitu perjalanannya itu saya antar. Enggak ada yang dibawanya. Iya Bu. Kopiah tergantung. Yang biasa dipakainya tinggal. Baju digantungnya tinggal. Sarawak tinggal. Ibu pernah memandian mayat? Pernah dia ke Sarawak? Mayat tuh? Enggak ada. Kata umat, jadi kalau panggilan kami di kampung, di Pasaman itu ndak amak do umat. Itu bahasa masing-masing itu. Kata umat, waktu kamu lahir itu kepalamu sangat besar. Sehingga banyak orang yang takut. Oh gitu, iya. Pakai Sarawak, mak. Nggak pakai Sarawak dong. Nggak ada kalian yang lahir pakai Sarawak. Itu ibu saya yang bilang. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dulu kita tiba ndak pakai Sarawak. Nanti berangkat ndak pakai Sarawak. Coba renungkan itu nisbinya hidup kita ini. Itu kadang-kadang ada yang lebih pintar dari Tuhan. Patang ada pajak di Jakarta. Tampang orang radikal itu katanya orang yang habis Quran. Kurang aja apa jadi. Kamu lah cito-cito jadi habis Quran tu sajak dulu. Lambo latihan abi umur melatih anak tu untuk habis Quran. Ngeceknya patang. Orang radikal itu habis Quran. Inna lillahi. Sudah itu tanda-tandanya orang yang senang belajar bahasa. Mungkin tak nyoba tauhid tu dah. Anda mengerti. Ayo para lu jaga pengertian. Ya para jamaah. Kalau di buku-buku tauhid itu dijelaskan. Nanti bahasa yang dibangunkan kita di kuburan itu. Bahasanya bahasa Arab itu. Arab bukan. Tidak ada bahasa Arab.
Di surga itu bahasanya bahasa Arab. Mumpung kita belum pandai bahasa Arab, kita berdoa diberikan di kepala kita ini nanti kecerdasan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kan itu gunanya tuh. Ini sudah tidak pandai dia bahasa Arab, dia caci pula bahasa Arab itu. Ya kurang aja apa aja. Bapak, Ibu, para jemaah, kita jangan terpancing itu. Kita cukup belajar terus maksimal sampai di umur senja ini. Insya Allah kita nanti husnul khatimah. Jadi nanti himbau de Allah kita di pertambahan umur dan pergantian tahun supaya kita itu ittaqullah. Kenapa? Karena takwa kepada Allah itu jaminan hidup. Jaminan hidup. Atu takwa itu al-muttaqiul lazi yattaqillaha wa yattaqi ma'asyih. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang mengerjakan seluruh yang disuruh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang Allah. Itulah orang yang bertakwa itu. Tidak barek dong. Mudah sekali. Bila seluruh yang disuruh Allah kita kerjakan, yang dilarang Allah kita tinggalkan, Allah menjamin dalam Al-Quran. Di mana surat At-Tolak? Ayat berapa? Ayatnya ayat yang ke-2 sampai 5. Surat At-Tolak itu kalau jamaah mau melihat itu surat yang ke-65. Surat yang ke-65. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dari segala macam kesulitan. Ini jaminan Allah, bukan jaminan PBB, tidak jaminan DPR, dan bukan jaminan pejabat. Kalau jaminan itu temporer. Tapi kalau jamin Allah, innakala tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mungkir janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Lain apa? Lain. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan suruh, meninggalkan larangan Allah, dijamin Allah keluar dari segala macam kesulitan. Kenapa bangsa ini selalu dililit kesulitan? Itu lagi. Ya simpel saja. Karena kita bangsa Indonesia ini belum berani bertakwa. Khilafah saya ditantang. Khilafah itu jalan menuju takwa itu. Bah alo carunya ka bertakwa. Ada yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, mengerjakan suruh, meninggalkan larangan Allah, Allah berikan rezeki yang tidak dapat diperhitungkan, nggak bisa diduga. Ya Allah, kayanya Allah dari 8 penjuru mata angin mengucur rezeki itu. Diberikan rezeki yang tidak dapat diduga, nggak bisa diperhitungkan. Begitu kekayaan yang diberikan Allah kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah itu.
Maksudnya kerjakan suruh, tinggalkan larangan Allah. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi usra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, seluruh urusannya dimudahkan Allah. Jadi nggak ada kesulitannya, Ustaz. Adalah. Maknanya saja dimudahkan. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Sungguh, di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Jangan dibalikkan, di mana ada kemudahan, ada kesulitan. Itu tidak bahasa tu lah. Dan dijamin Allah, di mana ada kesulitan, ada kemudahan. Kadang-kadang dibalik-balikan dek kawan. Yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus segala dosa-dosanya. Ya Allah ya Rabbi, dengan mengerjakan suruh meninggalkan larangan, Allah hapus dosa-dosa kita. Tandanya dosa terhapus. Enggak ada beban mental. Plong. Ada orang dan tasake menyampaikan kebenaran. Nyuknya. Kenapa? Ada beban mental. Orang yang plong menyampaikan kebenaran itu nggak ada beban mentalnya. Allah mengampuninya, manusia memaafkannya. Bagaimana kita bisa beres menyampaikan kebenaran, sementara piti hurang di kudokku, kudok-kudok. Aman. Pasti hati itu berbicara. Hati ini bersih dari awalnya. Bila ada dosa bentuk titik, maka dia bernodalah hati itu. Kalau bertambah, maka bertambahlah titiknya. Akhirnya hati itu menghitam. Kenapa? Allah tidak mengampuni. Manusia tidak memaafkan. Kalau tidak bisa dimaafkan manusia, tidak mau Allah mengampuni, beban mental. Nanti serangnya kadang jantung, kadang liver, kadang lambung. Onderdelen yang ada di dalam tubuh ini dia serang. Makanya Bapak, Ibu, itu dikatakan oleh Allah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman itu. Siapa itu? Orang yang khusyuk dalam salat mereka itu. Siapa itu orang yang khusyuk? Hatinya tentram, jiwanya tenang. Kalau galau hati itu, nggak mau khusyuk sampai dunia kiamat. Kebersihan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pasti beruntung, bahagia dan menanglah orang yang membersihkan jiwanya. Dan pasti orang-orang yang berdosa itu akan merugi. Bapakku, ibuku, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada lagi. Wa yu'zim lahu ajran, yang kelima. Di ayat 5 surat At-Talaq. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya upah yang besar. Apa itu upah yang besar? Di dunia dia bahagia, di akhirat masuk surga sesuai dengan harapan dan doa kita. Rabbana atina fid dunya
hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillah, inilah yang kita harapkan. Ada lagi yang keenam. Apa itu? Buka surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andainya lah beriman dan bertakwa penduduk negeri itu, kami akan curahkan berkat dari langit dan kami akan semburkan berkat dari bumi. Sayang, walakin kazzabu. Mereka banyak bohong, banyak dusta, banyak nipu, banyak ngicuh. Lalu kami berikan kepada mereka bencana demi bencana akibat perbuatan mereka sendiri. Buka surat 7 Al-Aqraf ayat 96. Ini pentingnya takwa itu maka di ayat ini yang pertama sekali disuruh Allah, ittaqullah, bertakwalah. Karena takwa itu jaminan hidup, jaminan di dunia, jaminan di akhirat kelak. Kedua, yang harus kita lakukan di pertambahan usia kita dan di pergantian tahun ini, kita dianjurkan Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Setiap dirimu. Nah, jadi hendak mencari orang, mencari mikdar pilihan ke dalam diri mikdar pilihan nyocali namanya muhasabah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa saja usaha yang ia lakukan untuk bekalnya di hari esok. Hari esok itu kapan, Bu? Sesudah hari ini, minggu besok, hari esok. Kalau kita lihat di tafsir Muqtamad, hari esok itu hari yang panjang. Mana itu hari esok? Sesudah kita tinggalkan dunia ini, ada alam barzakh. Panjang. Yalah, Nabi Adam masih di alam barzakh sekarang. Tapi ketemu dengan Nabi waktu Mi'raj. Itu kuasa Allah. Yang jasadnya masih di kuburan. Sudah berapa puluh ribu tahun itu ya, Bu? Panjang itu. Sudah itu alam ba'as, alam kebangkitan. Wah, ngeri, matahari dari atas kepala kita 1,5 kilometer, ngeri. Sekarang 147 juta kilometer, 147. Nanti 1,5 kilo. Apa bedanya? Sekarang ada ozon, ada penangkis serangan udara, ada angin, ada hampa udara, ada 7 lapisan yang diberikan Allah sebagai tanda kasih sayangnya kepada kita. Itu pun panas juga ya, Bu? Iya. Kemarin saya naik ke atap bocor. Di hari panas, dilihat naik ke sana. Saya coba ndak pakai trompa, ndak kuat, Bu. Iya, Pak. Pas balik-balik dibawa trompa ke atas. Oh, ngeri. Baru di atas seng. Nanti di atas kepala kita matahari hanya 1,5 kilometer. Ibu bapak jangan cemas. Kata Nabi, penangkalnya salah satunya cinta masjid. Cinta masjid. Tergantung hati kita di masjid. Siapa itu? Orang yang membangun masjid. Siapa lagi? Pengurus masjid. Siapa lagi? Orang
yang setia berjamaah di masjid, cinta masjid. Ini model-modelnya. Salabinya besok menggalagak bana. Ini alhamdulillah corona mengepung ko ya Pak. Senggo jarak baru itu. Lajaleh corona tu aduh kini. Tapi himbauan hayya 'alas shalah tu enggak bisa disepelekan. Enggak kuat ya Allah. Kok manga-manga ambo paijo nan pokok ambo imun. Kan itu. Kan imun ko ya Bu. Imun. Protokol kesehatan. Alhamdulillah. Bapak-bapakku dan ibu-ibuku para jemaah yang dimuliakan Allah. Alun lai mahsar, tidak bergemit-tumit anak Adam sebelum menjawab 4 perkara. Ya Allah, umurmu kemana yang kau habiskan? Ilmumu untuk apa yang kau gunakan? Mencerdaskan anak bangsa atau mampau-ongo anak bangsa? Mana banyak gini? Mampau-ongo dah. Awak acok tak kicuah di nantarang dah. Iya. Ustaz. Tak kicuah di nantarang. Kamangalai. Ya. Ya kamangalai. Ya udahlah. Serahkan saja kepada Allah itu. Mudah-mudahan corona ini cepat dicabut. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu alam apa lagi? Ada alam timbangan, mizan. Sudah itu alam sirat. Titian. Terakhir baru surga dan neraka. 7 alam itu kata Nabi 1 alam 40.000 tahun. Kalau 7 alam 280.000 tahun. Itu nan maenga-enga kita kini menggapai itu. Ini yang dimaksudnya itu. Apa yang telah kamu siapkan untuk hari esok? Sekedar mengingat-ingatkan, jantungan pula apa-apa je ibu. Sekedar mengingatkan. Ya, ndak sulit doh, ndak sulit. Alhamdulillah saya mengambil hikmah di balik corona ini. Di bulan puasa ndak pernah mau keluar. Jadi imam di rumah, ado bini, ado anak, ado minantu, ado saudara-saudara, kadang-kadang tetangga tiba, menggunakan rumah itu masjid. Setelah selesai Ramadan tu ya Allah, menangis waktu berkhutbah itu. Saya berkhutbah di rumah itu. Saya nangis seluruhnya. Kenapa? Ada kesahduan tersendiri. Selama ini enggak pernah saya di rumah sholat. Di masjid, kaja masjid situ, kaja bahkan ke luar daerah. Kemarin walaupun enggak bapitih, jujur ya Pak. Walaupun tidak bapitih, tapi ada kesahduan dengan anakku. Kami sama baca Quran, iya gitu. Begitu kami sama-sama berdoa. Ya Allah, hebat Engkau ya Allah. Salamuku, ya paling sebulan tu sekali khatam Al-Quran. Ya patang dah, tidak boleh kerajo, tidak boleh keluar. Ambo susah sih. Alhamdulillah. Berkali-kali khatam Al-Quran. Jadi, payahlah buat temui adik-adik doktorku. Ada yang sudah dokter. Temuinya. Bahasa bananya yang terjadi. Ambo kalau masalah kesehatan, ilmu ambo ndak ada. Buya, ikut pelajaran dia, Wak. Syukurilah nikmat yang ada. Itu senyo, ambo pailai cek. Jadi ambo pikiran keceknya tu syukuri nikmat yang ada. Apa yang terjadi?
Salamo kuambo baru dua, kadang-kadang misak, kadang-kadang enggak. Yo Pak. Saya sudah covid kok tiba. Ada namanya tuh soap. Ya. Lai dulu ube salemo tuh soap. Ambo coba ya hilang salemo. Milih saya salemo tuh. Bantu hujan. Awak ruku. Alhamdulillah kini aman. Dulu bersin-bersin cing, tak kaji orang di belakang imam tuh. Awak imamnya adonan jantungan sampai kini ndak tiba lah meninggal aleh. Cing kareh bana. Selesai sholat tiarapnya lain. Astagfirullah, itu makanya saya sangat bangga ada imam. Saya takut nanti kalau pakai mikrofon koba awak bersin, ya tadanga ka simpang perumnas kah? Iya. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah. Dulu wuduk itu cepat. Tapi setelah corona ini wuduk itu sudah itu baik itu lolai. Memang itu kecek Nabi, maka teramalkanlah pesan Nabi itu. Padahal corona tiba doa, tapi kita diajari Allah lewat alam. Maka apa yang disampaikan saudaraku itu, dokter itu yang pernah kuliah di India itu, saya bilang sama dia, terima kasih, saya sudah temukan. Ya, memang engkau tidak memberikan keilmuan kepadaku, tapi saya dapat memetik hasilnya lewat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Labara pertama tadi bertakwa, kedua periksa di diri, yang ketiga innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu memberitakan apa saja yang kamu kerjakan. Kapan beritanya? Sekarang. Jangan Bapak berselubung. Jangan membodohi diri, Bu. Jangan berselubung, jangan menyembunyikan. Akhiri segala kesalahan kita itu dengan tobat. Mohon kepada Allah. Kenapa? Berita diri kita itu ada 4 tempat. Pertama di dunia. Banyak kawan-kawan lah di Elo, kabalik kandang situmbin. Berita dunianya tuh. Kedua, berita menjelang kematian. Nanti kalau kita mati, kalender kehidupan diputar. Kita tonton begitu. Astagfirullah. Itu Karajo, Raqib dan Atid. Cobalah mati di suatu. Ambo yakin kalau itu modelnya tidak lama-lama pula. Ya, iya, paling 5% dan lama. Tapi kalau itu modelnya, di wajah-wajahnya kenapa tidak lama? Coba. Kira-kira model Mikdar Pil yang ini bertahan 10 tahun lagi. Sadonya lah kali. Dah ada jadi 10 tahun lagi. Makanya kita imani 4 macam berita diri kita ini. Tidak masuk TV, tetapi masuk ke dalam kalender kehidupan. Disuting oleh Raqib dan Atid. Pertama, berita dunia. Itu kini telah tapi pisah kita.
Kedua, berita menjelang kematian. Sehingga tidak bisa kita menyebut la ilaha illallah itu. Karena sibuk kita menonton berita diri. Hah? Kironya lah itu. Enggak kedengaran orang mengajarkan la ilaha illallah. Ada lagi yang ketiga, berita di kuburan. Di kuburan itu ada berita. Jadi soal kuburan ada 4, minimal 4. Pertama, dummatul kubur, hempitan kubur. Oh, ngeri. Yang kedua adalah su'alul kubur, pertanyaan kubur. Yang ketiga, azabul kubur, siksa kubur. Itu kedengaran. Kalau di hadis Muslim itu kedengaran sama binatang yang di dekat kubur itu dan burung-burung yang ada di atasnya. Sehingga mereka ribut mendengar petikan orang di dalam kubur itu, tapi tidak diperdengarkan kepada manusia dan jin. Kenapa? Kalau bisa mereka mendengar, dia seluruhnya pingsan. Jelas di hadis Muslim itu. Aduh kawan maksudnya, aduh azab kubur itu dulu. Matilah dulu. Saya yakin betul itu ada azab kubur. Karena di hadis. Ada lagi yang keempat, berita di akhirat. Itu tadi, tidak bergemit tumit anak Adam sebelum menjawab 4 perkara. Umurmu kemana engkau habiskan? Ilmumu kemana engkau gunakan? Hartamu kemana? Dari mana engkau dapatkan? Kemana engkau berikan? Baru yang keempat, tenagamu untuk siapa yang kau habiskan? Dijawab seluruhnya itu berita-beritanya. Diingatkan Allah pada ayat ini. Baru yang keempat, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu pernah melupakan Allah. Jangan pernah melupakan, walaupun sedetik nggak boleh. Kenapa? Karena nanti Allah membuat kamu lupa kepada dirimu sendiri. Banyak cerita saya dulu, pengalaman hidup saya. Lupa kepada diri, lupa kepada Allah di waktu muda. Akhirnya di ujung kehidupannya lupa dia rumah bininya. Labasah kain nyoko bepacik tangan wala dingin bantu batang pisang kama apa ambo Ustadz Mikdar Piliang Allah ya Robbi yo pagui ambo pagui bantu mamagui batang pisang dingin sadingin kama apa. Tidak nampak di ambo rumah bini ambo do. Astagfirullah. Mungkin nyo pemberang dulu ke bininya ndak. Tapi rahasianya dia pernah melupakan Allah. Lalu Allah membuat dia lupa kepada dirinya. Dalam bahasa awaknya pikon. Ubeknya zikir. Apa bunyinya Pak? Allah. Allah ya. Itu. Jadi 4. Jangan sampai pikun. Obat pikun cuma 1. Zikrullah. Ingat dan sebut asma Allah. Insyaallah kita selamat. Terima kasih. Banyak maaf. Billahi taufik. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dimana.